atas ada kendala teknik tadi sehingga kita mulai sedikit terlambat. Oke. Atas nama panitia, izinkan saya Tutik Sriwayuni, SSI, MSI, PhD, bertugas sebagai moderator sekaligus memandu acara pada kegiatan webinar series kali ini. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Lembaga Penyakit Tropis yang merupakan kolaborasi antara kelompok studi Natural Product Medicine and Research Development dan Research Center Central Emerging and Re-emerging Infectious Disease. Adapun tema kali ini adalah penemuan dan pengembangan senyawa aktif anti malaria untuk mengatasi endemik malaria. Hadirin sekalian, seperti kita ketahui bahwa infeksi oleh parasit malaria masih merupakan endemik di beberapa area yang ada di Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi infeksi. Penelitian dan pengembangan obat-obat malaria baru merupakan salah satu upaya untuk mengatasi endemik yang ada di Indonesia saat ini. Kali ini saya bersama seorang ahli yang telah banyak melakukan penelitian terkait dengan penemuan dan pengembangan senyawa anti malaria. Telah hadir bersama kita Dr. Ati Widyawaruyanti, MSc Apoteker. Assalamualaikum, Dr. Ati. Waalaikumsalam, Bu Wahyuni. Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam untuk semua. Selamat pagi. Ya. Sehat-sehat ya, Bu? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Baiklah, hadirin. Langsung saja kita simak paparan dari beliau. Namun sebelum beliau menyampaikan materinya, mohon izin saya untuk menyampaikan kurikulum vitae beliau. Ya, Dr. Ati Widyawaruyanti adalah seorang dosen dari Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. Beliau telah menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Pajajaran, kemudian S2 dan S3 di Universitas Airlangga. Selain sebagai dosen di Fakultas Farmasi Universitas Airlangga yang saat ini menjabat sebagai koordinator program studi S2 Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, beliau juga ketua studi dan Laboratorium Natural Product Medicine and Research Development atau NPMRI. Dan selain itu beliau juga staf ahli di Badan Pengawasan Obat dan Makanan khususnya terkait tentang obat tradisional. Penelitian dan publikasi beliau banyak sekali telah dipublikasikan di jurnal-jurnal internasional bereputasi, khususnya tentang pengembangan senyawa dan obat anti malaria dari bahan alam, pengembangan senyawa dan obat antivirus dari bahan alam, serta isolasi dan identifikasi senyawa-senyawa anti malaria. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Dr. Ati untuk memaparkan materinya. Kepada Dr. Ati Widyawaruyanti, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Wahyuni atas perkenalannya, introduction-nya yang luar biasa ya. Bapak Ibu sekalian, terutama sekali kepada panitia ini dan juga ketua dari RC Gerit ya, Dr. Laura, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian mungkin yang sekarang ada di Zoom, baik dari mahasiswa, kemudian peneliti dari ITD maupun dari luar ITD, dari luar Universitas Airlangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih sekali lagi Bu Wahyuni karena atas kesempatan diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi ini, dan mudah-mudahan materi ini bisa memberikan manfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Saya izin share dulu ya. Oke, baik, silakan. Baik. Sebentar.
Nah, ini agak nyantol ininya nih. Bentar ya, saya tutup dulu. Oke, masih kedengeran suara saya? Iya, terdengar, Bu. Oke. Nah, saya diminta untuk menyampaikan mengenai materi tentang penemuan dan pengembangan senyawa aktif ya, khususnya untuk anti malaria untuk mengatasi endemik malaria. Bapak Ibu sekalian, eh, seperti yang sudah kita ketahui sampai saat ini malaria itu masih menjadi problem ya di baik di Indonesia dan juga di dunia sebetulnya. Dan menurut WHO pada tahun 2019-2020 itu ada sekitar 229 juta penderita malaria di dunia, dan dalam kurun 1 tahun itu ada sekitar 409.000 kematian. Dan walaupun mungkin sekarang kita sedang heboh ya, sedang terkena dampak dari pandemi COVID, tapi sebetulnya untuk beberapa daerah di dunia dan juga di negara di dunia dan juga di Indonesia, malaria justru masih menjadi penyakit yang memang sulit sekali untuk dieradikasi. Nah, di Indonesia sendiri data tahun 2018 ini ada sekitar 10 juta kasus di daerah endemik, yaitu di terutama sekarang yang masih banyak sekali endemik malaria ini adalah di Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur, maksudnya Nusa Tenggara Timur. Nah, kalau kita lihat dari peta ini, kita lihat terutama sekali di dunia adalah di Afrika dan juga di daerah Indonesia terutama sekali ya, merah semua ini, jadi transmisinya juga cukup tinggi. Dan di daerah Irian, kemudian Kepulauan Maluku sebetulnya juga sampai saat ini masih menjadi daerah endemik malaria. Nah, yang lebih menyulitkan dalam pemberantasan malaria ini adalah adanya penyebaran kasus resistensi parasit terhadap obat malaria di dunia. Itu masuk sulfadoxin, pirimetamin, mefloquine, ya, kemudian termasuk juga kloroquine ya, resisten sampai sekarang. Bahkan kloroquine sudah tidak masuk lagi di dalam program terapi malaria karena resistensi yang sudah sangat luas. Dan saat ini drug of choice untuk obat malaria itu mengandalkan artemisinin combination terapi, khususnya yang pada derivat artemisinin, dihidroartemisinin, dan piperacin ya, dari turunan kloroquine juga. Nah, ini yang kita tidak punya obat lain lagi sebetulnya untuk malaria ini, karena memang pengembangan obat dan dibandingkan dengan kecepatan resistensi dari parasit ini sangat lambat ya, karena memang sulit sekali untuk mendapatkan obat anti malaria yang bisa mengeradikasi parasit dalam waktu yang cepat begitu, kemudian cepat, singkat ya, efeknya terlihat nyata, kemudian sangat signifikan dan aman ya. Ini agak susah. Sementara parasit, kemampuan parasit untuk berkelit dari obat itu sangat luar biasa, sehingga mulai terdapat beberapa parasit yang juga resisten dengan diketemukan beberapa gen yang memang resisten terhadap beberapa obat standar yang ada sekarang. Nah, kalau kita lihat histori dari obat antiplasmodium ya, ini yang pertama sekali memang yang diperkenalkan adalah quinine atau kina. Kina ini diperkenalkan tahun 1632, kemudian sampai dengan tahun 1910 itu kita mungkin agak bergeser sedikit sepertinya tabelnya. Dan selama 278 tahun bertahan sebagai obat anti malaria. Kemudian cuma memang sebetulnya sampai sekarang kina ini juga masih sangat poten, tetapi karena efek sampingnya yang sangat kuat ya, terutama sekali pada adanya anemia berat. Jadi anemia bukan karena parasit, tetapi justru karena kinanya sendiri. Terus kemudian menyebabkan tuli ya, telinga berdenging begitu kalau pasien yang minum kina ini, dan beberapa efek toksik lainnya.
termasuk ada gejala sinkonisme yang disebut dengan gejala sinkonisme. Lalu setelah dari kina ini dibuat sintesisnya kloroquine dan beberapa derivat dari kloroquine ini juga diperkenalkan tahun 1945, kemudian 1957 sudah mulai terdapat tanda-tanda resisten dan bahkan sampai sekarang pun sudah nggak dipakai lagi. Ini ada sekitar 12 tahun sampai diketemukan adanya resistensi. Demikian juga obat yang terbaru yaitu artemisinin yang diperkenalkan tahun 2000, sebetulnya tahun 2009 itu cuma 9 tahun jaraknya, itu sudah mulai ada report terhadap resistensinya. Nah, sekarang ini kebijakan dari WHO itu mengharuskan penggunaan artemisinin derivat artemisinin yang dikombinasikan dengan derivat dari kloroquine. Makanya sekarang obat yang masih digunakan adalah dihidroartemisinin dan piperacin. Nah, terkait juga dengan adanya agenda SDGs yang disepakati oleh berbagai negara pada tanggal 25 September 2015 ya, merupakan kesepakatan pembangunan global di mana pada tujuan pembangunan berkelanjutan ini ada tujuan nomor 3 dengan target 3.3 dari SDGs adalah mengenai kontrol penyakit antara lain selain HIV, tuberkulosis, dan penyakit tropis lainnya juga malaria. Jadi terutama sekali tuberkulosis, malaria, dan HIV/AIDS ini masih menjadi prioritas untuk pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Dan target 3.3 itu terutama sekali untuk mengakhiri epidemik ya dari HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis lainnya. Jadi sebetulnya kalau kita melihat trennya memang sebetulnya ada penurunan ya dari kasus-kasus malaria ya terutama sekali di Indonesia, tetapi memang di daerah-daerah endemik itu terutama kadang masyarakat yang mempunyai kegiatan di sana itu kadang tidak terlihat tidak terlihat terinfeksi malaria. Jadi tapi ternyata setelah diperiksa, dicek begitu ya memang masih mereka karena di daerah endemik, jadi seperti orang sehat saja begitu mereka bisa beraktivitas. Kadang-kadang kalau pas malarianya kambuh ya mereka tinggal di rumah 2-3 hari. Nanti kemudian mereka kalau udah demamnya agak ringan mereka kembali lagi. Nah ini yang justru membahayakan karena spreading terhadap malaria ini menjadi meluas begitu. Nah mungkin sekilas saya menyampaikan bagaimana daur hidup dari parasit Plasmodium malaria ini ya. Kalau kita lihat malaria ini, parasit malaria adalah menginfeksi manusia itu dengan melalui gigitan nyamuk. Jadi ada host dari infectious disease malaria ini ada 2 host, yaitu pada nyamuk dan juga pada manusia. Jadi ketika manusia digigit oleh nyamuk, bukan digigit oleh nyamuk, kemudian nyamuk yang kebetulan nyamuk Anopheles yang mempunyai yang di dalam kelenjar salivanya itu ada sporozoid malaria, maka akan masuk ke dalam organ hepar, kemudian di sini akan berkembang menjadi sporozoid, akan berkembang menjadi merozoid. Kalau kondisi tubuh sehat, kemudian sistem imunnya kuat begitu ya, atau katakanlah kondisinya baik, adanya merozoid di dalam hepar ini akan tertahan oleh beberapa respon imun kita begitu ya, termasuk NK sel, CD8, kemudian satunya lagi mungkin juga makrofag begitu, sehingga ya tetap saja berada di dalam hepar. Ini yang disebut parasit memang bersifat dorman begitu ya. Jadi kalau kondisi tubuhnya turun, imunitas kita menurun, maka merozoid akan pecah dari sel-sel jaringan hepar ini dan akan menginvasi ke dalam saluran darah merah kita, sehingga dia akan berkembanglah di sini fase siklus aseksual, yang siklus eritrositik, di mana mulai dari stage ring ya,
Strofozoit awal, stage ring, kemudian sampai trofozoit 2, dan kemudian sampai sison ini berada di dalam sel darah merah kita. Nah, ketika sudah sampai pada sison yang matur, maka dia akan pecah menjadi banyak ribuan merozoit, sampai yang kemudian merozoit tersebut akan menyerang sel darah baru ya yang masih segar, dan inilah terjadi infeksi terus sampai akhirnya biasanya penderita malaria akan mengalami anemia. Kemudian setelah itu pada situasi tertentu memang parasit akan berkembang menjadi bentuk seksualnya yaitu gametosit. Yang justru ini adalah bagian yang paling menular. Jadi kalau memang ini nyamuk menggigit pas penderita malaria, maka gametosit ini akan terbawa ke dalam tubuh nyamuk, masuk ke dalam kelenjar saliva, berkembang menjadi zigot, oosis, dan ookinet ini, dan kemudian siklus ini kembali berulang. Nah, beberapa obat-obatan yang dikembangkan itu ada yang berkhasiat sebagai atau mempunyai efek terhadap sebagai tisu sisontosidal. Jadi memang mengeradikasi sison yang ada di dalam jaringan-jaringan tubuh. Kemudian juga ada yang blood sisontosidal, memang yang kebanyakan adalah blood sisontosidal. Kemudian gametositosidal ini yang seperti primaquine ini memang mempunyai efek yang poten terhadap gamet, dan sporontosidal yang terhadap sporozoid yang ada di dalam hepar. Demikian, jadi pengembangan terhadap obat plasmodium sampai sekarang memang termasuk menjadi agak lambat, walaupun sudah banyak sekali dilakukan riset dan publikasi. Nah, salah satu bahan untuk mendapatkan obat anti malaria ini terutama sekali dari bahan alam. Kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara mega biodiversitas dalam kekayaan hayati ya, dan bahan alam banyak yang secara empiris sudah digunakan sebagai obat tradisional, termasuk juga untuk malaria. Dan tentunya bahan alam ini khususnya pada tumbuhan sangat kaya akan kandungan kimia dan memang bisa menjadikan sumber bahan obat. Dan dari sekian kurang lebih sekitar 250.000 tanaman yang sudah diketahui spesiesnya, ini saja masih sebagian kecil yang diteliti kandungan kimia dan aktivitas farmakologisnya. Jadi untuk mendapatkan bahan obat itu memang penemuan terhadap ekstrak sampai didapatkan senyawa aktif, ini tentunya membutuhkan perjalanan panjang dan pendekatan multidisiplin. Nah, salah satu bukan salah satu ya, obat standar yang selama ini digunakan untuk malaria dari kina ya, dari turunan alkaloid kina termasuk kloroquine dan derivatnya, dan juga dari artemisinin dan derivatnya, itu sebetulnya juga berasal awalnya dari isolasi dari tanaman. Ya, seperti kita ketahui bahwa pohon kina itu atau obat ini dengan nama spesies Cinchona succirubra atau Cinchona ledgeriana ini banyak digunakan sebagai obat tradisional oleh masyarakat Peru di Amerika Utara. Jadi memang kulit batangnya yang berwarna merah itu digunakan untuk terutama sekali untuk febrifuge ini adalah penurun panas ya. Kemudian juga diberikan untuk tonikum dan juga untuk spasmolitik dan ya juga untuk anti malaria. Tentunya masyarakat di sana menggunakan secara tradisional sebagai anti malaria karena mungkin mereka juga merupakan daerah endemik malaria, sehingga ketika panas langsung diberikan ramuan dari kulit batang ini. Dan ini juga dibawa ke Eropa diperkenalkan ke Eropa oleh para misionaris Jesuit. Dan pada kulit batang kina, pada kulit batang pohon kina atau Cinchona ini mengandung suatu alkaloid, senyawa metabolit sekunder yang disebut dengan kinin ya, kita menyebutnya kinin, tapi kalau di orang Indonesia biasa nyebutnya kina, memang senyawa kinin. Nah, ini dari kinin ini kemudian karena efek-efek toksiknya, walaupun efek anti malarianya sangat kuat, tetapi karena efek toksiknya juga kuat, sehingga akhirnya dilakukan derivatisasi dengan
semisintesis, kemudian mendapatkan kloroquine dan juga turunan-turunan dari kloroquine seperti amodiaquine, piperaquine, dan lain sebagainya. Nah, contoh lain adalah yang sekarang menjadi drug of choice itu adalah artemisinin. Ini juga didapatkan dari tanaman Artemisia annua. Kalau di Cina disebut kingho ya, dan sering juga disebut dengan istilah sweet wormwood ya. Di tradisionalnya sebetulnya Artemisia annua ini digunakan untuk gangguan liver, tetapi kemudian diketemukan bahwa tanaman ini mempunyai efek terhadap hambatan terhadap parasit Plasmodium. Kemudian dikembangkanlah isolasinya dan ditemukan adanya senyawa sesquiterpenlacton, ini artemisinin, dan kemudian dikembangkan derivat-derivatnya termasuk artesunat, artemeter, dan dihidroartemisinin. Ini yang menjadi obat-obatan yang sekarang digunakan untuk mengobati penderita malaria. Nah, sekilas saya ingin menyampaikan bagaimana perjalanan suatu riset di bahan alam sampai kemudian menjadi produk. Ya, barangkali dari bahan plant material, kalau kita kemudian lakukan ekstraksi dari ekstrak, kita lakukan bioassay, kemudian dari sini kita bisa tentukan juga ekstraknya, tentang profil ekstrak, terus mungkin juga bisa kita tentukan kandungan kimianya, screening fitokimianya, dan juga bioassay-nya. Kemudian kalau memang ekstrak itu aktif, kita lanjutkan dengan separasi ya terhadap ekstrak, dengan fraksinasi, kita bisa dapatkan banyak fraction, kemudian kita bisa teliti juga bioassay-nya, fraksi yang aktif kita lanjutkan ya sampai mendapatkan pure konstituen ya. Nah, dari pure konstituen ini sebetulnya di sini juga dari fraction, dari ekstrak, dari fraction sudah bisa jadi produk. Tetapi kalau untuk mendapatkan bahan aktif kita harus lanjutkan bahan isolat murni, kita harus lanjutkan untuk isolasi lebih lanjut. Dan ini akan ditentukan beberapa penentuan untuk terhadap strukturnya, atau mungkin juga dilakukan sintesisnya gitu ya. Kemudian akan menjadi single drug ya, chemical compound. Kemudian atau mungkin juga bisa dilakukan structural modification, untuk semua juga diujikan bioassay-nya sampai akhirnya kita bisa mendapatkan produk dalam bentuk senyawa kimia begitu. Jadi perjalanannya tidak bisa sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun. Ini cukup panjang perjalanan sampai mendapatkan isolasi yang memang kemudian menjadi produk yang tentunya produk senyawa kimia yang aktif ya, poten begitu, kemudian juga aman gitu. Nah, ini menjadi sebuah, kemudian dikembangkan menjadi produk farmasi, misalkan tablet atau yang lainnya, jenis sediaan ya, itu juga membutuhkan riset sendiri. Jadi memang cukup panjang untuk perjalanan untuk mendapatkan senyawa kimia yang bisa menjadikan sebagai obat. Nah, untuk tahapan dalam penemuan atau isolasi senyawa anti malaria, biasanya kita menggunakan ada 2 pendekatan ya, ada metode bioassay guided isolation, atau memang mungkin sekarang juga sedang tren dengan metode modification, dengan metode untuk in silico ya, in silico atau kok saya mendadak jadi hilang. Ya, kurang lebih itulah dari chemical chemical design ya, drug design ya. Jadi kebanyakan yang kami lakukan di laboratorium kami memang melakukan bioassay guided isolation, di mana ini merupakan tahap demi tahap untuk mendapatkan senyawa aktif gitu ya. Kita lakukan yang pertama adalah tentunya dengan koleksi tanaman atau bahan alam dan penyiapan simplisia, kemudian kita lakukan ekstraksi, kemudian fraksinasi atau isolasi, kemudian sebetulnya bioassay-nya ini bisa diekstraksi dan juga bisa saat melakukan hasil fraksinasinya. Kemudian kita lakukan kalau menemukan sudah mendapatkan senyawa yang memang aktif dan poten dan tidak toksik tentunya, ini akan kita lakukan identifikasi dan karakteristik terhadap senyawa aktif. Nah, untuk tahapan koleksi kita bisa melakukan pendekatan untuk koleksi tanaman atau bahan alam yang lain, kita bisa mendapatkan pendekatan dengan etnofarmakologi atau etnomedicine ya, berdasarkan penggunaan di dalam pengobatan tradisional.
atau kita juga bisa screening secara random, atau kita bisa kemotoks sebentar. Oke, suaranya kedengeran kecil ya? Iya, agak kecil Bu Adi. Agak kecil. Tapi kalau di saya cukup, tapi mungkin ada peserta yang lain katanya kecil suaranya. Sebentar. Apa ya? Saya nggak usah pakai Mungkin headset. Coba. speaker apa? Volume speakernya mungkin Bu perlu Ini diperbesar. lebih keras. Nah, iya, betul. Oh ya, Keras. kayaknya ada yang salah tadi, soalnya saya tutup itunya. Baik. Saya lanjutkan ya. Jadi untuk kriteria dalam melakukan koleksi terhadap tanaman yang akan kita teliti pada untuk pencarian bahan aktif ini, kita akan menggunakan pendekatan, salah satunya adalah etnofarmakologi atau etnomedicine ya, berdasarkan penggunaan dalam pengobatan tradisionalnya. Kemudian kita juga bisa screening secara random, cuma memang ini agak sulit kalau kita screening secara random, jadi terlalu trial and error-nya terlalu besar begitu. Atau kita melakukan pendekatan kemotaksonomi. Kemotaksonomi itu pendekatan terhadap senyawa kimia, di mana pada tanaman yang mempunyai takson yang mirip atau satu keluarga begitu, terutama sekali yang paling dekat itu adalah satu genus atau satu familia atau satu suku, biasanya ini mempunyai kandungan kimia atau profil kandungan kimia yang hampir mirip. Nah, dengan pendekatan seperti itu kita mencari spesies-spesies lain dengan genus yang sama atau spesies lain dalam familia yang sama. Jadi ini kita untuk menentukan target spesifik dari metabolit yang terkandung, metabolit sekunder yang terkandung. Nah, untuk eksplorasi ini salah satu contoh kami melakukan beberapa kali eksplorasi ya di daerah hutan Cangar, kemudian hutan Pujon di Malang, Jawa Timur, kemudian juga di Alas Purwo ya, kemudian di Balikpapan gitu. Nah, kita melakukan collecting dari senyawa-senyawa dengan pendekatan yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi ini adalah salah satu gambaran bagaimana kita masuk ke hutan, collecting sampel, terus kemudian kita membuat herbariumnya untuk identifikasi dan dokumentasi terhadap sampel tersebut, ya, kemudian mengeringkan sampel. Ini juga kerjaannya sampai malam hari biasanya kalau sudah di hutan ini. Jadi pagi berangkat ke hutan, ambil tanaman, malamnya kita menyiapkan simplicia untuk dikeringkan, karena kalau sudah dikumpulkan tidak dikeringkan lama-lama dalam waktu sebentar sudah bisa busuk begitu. Kemudian selain itu dengan collecting tersebut kita bisa mendapatkan beberapa bagian tanaman, baik daun, batang, bunga, buah, biji yang kita collect untuk kemudian kita proses lebih lanjut. Selain itu kita juga melakukan pendekatan dengan etnomedicine. Ini salah satu contoh ya, saya mendapatkan jurnal tentang penggunaan anti malaria dari tumbuhan sebagai traditional treatment di Papua Island di Indonesia. Ini dari Kementerian Kesehatan yang melakukan riset ini. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan tanaman apa saja yang digunakan oleh masyarakat untuk mengobati penyakit malaria, daerah endemik Papua ini ya. Jadi di sini ada banyak sekali etnis, sekitar 54, dan juga salah satu yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di Papua itu adalah Alstonia scolaris. Ini kita kenal dengan nama tanaman pule. Terus kemudian Carica papaya, biasanya yang digunakan Carica papaya ini bagian biji atau bagian daun yang pahitnya. Kemudian Andrographis paniculata juga sama digunakan, yaitu sambiloto, kemudian Physalis minima. Jadi ini dari sini kita bisa mendapatkan data-data tentang tanaman, apa saja yang digunakan. Dan kita bisa mulai searching ini untuk didapatkan apakah betul secara tradisional itu dia digunakan untuk malaria dan memang betul mempunyai efek terhadap malaria, karena tadi konsep di traditional medicine bisa saja dia berupa mengumpulkan obat untuk penurun panas, untuk tonikum, untuk mungkin juga menghilangkan nyeri atau mungkin simptom-simptom yang lain. Jadi tidak harus selalu merupakan bahan yang memang mempunyai aktivitas terhadap parasit, jadi menghambat parasit, tapi mungkin bahan-bahan yang memang digunakan untuk menghilangkan gejala-gejala saja.
Nah, kemudian setelah kita collect ya, kemudian pelan materialnya kita keringkan, kemudian kita buat dalam bentuk potongan-potongan kecil atau mungkin bahkan kita serbuk. Kemudian kita lakukan ekstraksi dengan berbagai metode ekstraksi, terutama sekali memang untuk amannya kita menggunakan metode maserasi begitu ya, untuk menghindari adanya bahan-bahan kimia yang di dalam tanaman tersebut yang tidak tahan panas. Jadi kita mencoba menghindari dengan melakukan ekstraksi secara dingin, kemudian menggunakan berbagai pelarut, baik apakah itu etanol atau campuran etanol air, ataupun mungkin metanol, kloroform, dan sebagainya. Terutama sekali memang kita biasanya melakukan ekstraksi dari mulai pelarut yang non-polar sampai pelarut yang polar. Harapannya kita bisa mendapatkan senyawa-senyawa yang memang aktif, yang karena kita tidak tahu senyawa yang aktifnya itu apakah non-polar, semi-polar, atau polar. Demikian. Kadang-kadang kita bisa juga melakukan ekstraksi dengan screening terhadap tanaman tersebut dengan hanya melakukan ekstraksi satu pelarut saja, misalkan di etanol atau di metanol. Kemudian setelah didapatkan, kita simpan dalam sampel ini. Kebetulan memang kalau untuk bioassay jumlah yang digunakan tidak banyak, jadi memang misalnya kita bisa mendapatkan 10 gram ekstrak saja, itu sudah cukup untuk melakukan bioassay, terutama sekali in vitro. Nah, jadi kalau kita rangkum dari koleksi tanaman dan dokumentasi, kita harus melakukan penyiapan simplisia dan juga ekstraksi, serta screening fitokimia. Jadi ini penyiapan simplisia dan ekstraksi dengan screening fitokimia ini sebetulnya bisa paralel ya. Screening fitokimia bisa terhadap simplisia atau screening fitokimia bisa terhadap ekstraksinya. Kemudian setelah itu baru kita lakukan pengujian bioactivity. Ekstrak yang aktif bisa kita lanjutkan untuk pemisahan berikutnya. Nah, kita lakukan terhadap vaksinasi dan isolasi, dan pemisahan atau vaksinasi dari ekstrak itu prinsipnya menggunakan metode kromatografi. Jadi metode kromatografi ini banyak sekali modelnya, ya, tipenya, bisa vacuum liquid chromatography, bisa medium pressure liquid chromatography, bisa column chromatography, preparatif column, preparatif HPLC, ya, macam-macam. Jadi tapi kita bisa menggunakan semua cara itu. Jadi tidak semua metode itu. Jadi tidak harus selalu melulu misalkan harus column chromatography. Tidak harus selalu menggunakan dengan preparatif HPLC misalnya. Jadi kita bisa combine itu semua. Prinsipnya dari plant material kita harus buat menjadi crude extract, kemudian setelah crude extract kita lakukan fraksinasi dengan berbagai metode kromatografi tadi, kemudian setelah mendapatkan fraksi kita bisa mendapatkan pure compound. Tentunya untuk mendapatkan pure compound yang aktif, setiap tahapan ini kita lakukan bioassay-nya. Ini beberapa peralatan yang ada di lab kami yang juga mungkin diperlukan sekali untuk riset di bidang bahan alam. Yang pertama ini adalah alat TLC visualizer, ya. Ini untuk memantau fraksi senyawa-senyawa kandungan yang ada di dalam ekstrak, fraksi maupun isolat. Kemudian ini adalah HPLC, ya, untuk pemisahan-pemisahan. Ini adalah SMSMS Kitov, ya, untuk melihat mass spektrumnya, untuk menentukan berat molekul dari isolat yang sudah kita murnikan. Kemudian ini adalah HPLC, dan ini adalah NMR. Ini alat-alat yang sangat useful sekali digunakan di dalam riset bahan alam. Walaupun ini sudah standar minimal, ya, kalau menurut saya, karena kalau kita mau yang lebih sophisticated lagi, ya memang banyak sekali, ya. HPLC-nya juga bisa yang baru, ini udah lama nih HPLC-nya. Dan ini semua bisa ada di laboratorium NPMRD di ITD UNER. Jadi mungkin kalau teman-teman yang peneliti yang dari luar UNER bisa mengirimkan sampel untuk riset untuk menentukan struktur dengan NMR atau melakukan LC-MS, ya, untuk melihat mass spektrumnya, ya, itu bisa kita bantu nanti.
Oke, nah kemudian selanjutnya adalah bioassay anti malarianya. Bagaimana kita melakukan bioassay anti malarianya? Jadi ada dua. Untuk penemuan terhadap bahan aktif memang sebaiknya kita menggunakan bioassay-nya in vitro karena nggak mungkin kita menggunakan in vivo ya. In vivo itu pertama membutuhkan bahan yang besar ya, terus kedua jumlah bahan yang banyak, terus kedua tentunya kita akan berhubungan kita akan mempunyai masalah nanti kalau kita menggunakan hewan coba banyak untuk screening ya, karena dengan komisi etik begitu. Jadi in vivo ini kan menggunakan hewan coba, sehingga kalau kita menggunakan hewan coba untuk screening ini kita butuh berapa banyak hewan coba yang harus kita korbankan. Nah, oleh karena itu, untuk menentukan aktivitas anti malaria dari suatu bahan atau isolat, itu biasanya memang yang pertama kita lakukan adalah in vitro assay. Ya. Ada beberapa yang bisa kita gunakan, yaitu dengan metode cell-based assay, dengan mikroskopis, ya kita lihat misalkan jumlah eritrosit yang terinfeksi dibandingkan dengan jumlah eritrosit keseluruhan, begitu berapa banyak sih yang terinfeksi akibat pemberian obat kita itu apakah memang berkurang gitu kan, ada hambatan terhadap pertumbuhan parasitnya atau tidak. Nah, itu bisa kita lihat dengan cara mikroskopis. Kemudian ada juga dengan menggunakan yang kita sebut dengan LDH-assay, jadi menggunakan enzim sebetulnya, tapi tetap kita melihat pertumbuhan parasitnya. Kemudian juga dengan enzim HRP2 atau histidine-rich protein assay. Dan juga ada dengan enzimatic assay, jadi memang kita menggunakan rekombinan dari mitokondria ubiquinon atau MQO ini untuk menentukan, memang ini spesifik sekali karena memang kita sudah masuk kepada target kerjanya di mitokondria. Jadi umumnya kalau kami melakukan untuk menguji in vitro assay dari anti malaria ini, kami lakukan sekarang ini dengan mikroskopis, dengan LDH-assay atau dengan HRP2-assay. Memang ini kita harus mengeluarkan sedikit uang untuk membeli kitnya begitu, tetapi hasilnya lebih cepat karena digunakan dengan ELISA. Jadi kita lebih mudah dan lebih cepat untuk mendapatkan hasil. Kemudian bioassay anti malaria biasanya kita akan gunakan untuk di saat-saat ujung ini biasanya ya, kalau memang mau membuktikan bahwa bahan kita ini memang aktif, setelah in vitro aktif, apakah memang di animal model dia juga aktif. Nah, ini kita akan gunakan in vivo assay. Biasanya yang digunakan adalah rodent, ya terutama sekali mencit. Walaupun tikus bisa, tetapi karena plasmodiumnya adalah plasmodium bergei, yaitu plasmodium rodent, yang memang dia habitatnya lebih tumbuhnya lebih baik di mencit ya dibandingkan dengan di rat. Jadi kami biasa menggunakan dengan hewan coba mencit ya. Dan plasmodiumnya ada bisa plasmodium bergei atau plasmodium yeweli ya. Tapi yang paling banyak digunakan adalah plasmodium bergei karena memang plasmodium ini juga daya virulensinya tuh sangat tinggi, sehingga kita kalau memang ada obat yang memang bisa menghambat pertumbuhan plasmodium bergei, itu berarti memang cukup kuat obat tersebut. Aktivitasnya cukup kuat. Nah, setelah kita mendapatkan isolat gitu ya, ini kalau kita sudah masuk karakterisasi metabolit, kita harus mendapatkan senyawa murni ya. Senyawa murni, penentuan senyawa murni ada beberapa cara, termasuk juga salah satunya dengan menggunakan HPLC. Nah, untuk karakterisasi metabolit tentunya kita bisa menggunakan beberapa alat, salah satunya terutama sekali dengan pendekatan terhadap molekuler massanya, ya kita akan bisa menggunakan alat tadi, misalnya GCMS atau LCMS, MS Kitov tadi, ya kita menggunakan molekuler massa untuk fragmentasi pattern dari skeleton, dari kerangka struktur senyawanya. Terus kemudian kita juga melihat fungsional grup dari senyawa, misalkan apakah dia memiliki gugus OH atau gugus metoksi atau gugus CH3. Kita bisa gunakan IR, infrared, kemudian untuk kromofornya bisa kita lihat UV vis, ya, kemudian juga kita
bisa melihat tipe dari hidrogen, number, dan proton hidrogen bisa merupakan proton NMR, kemudian juga karbon NMR, ya, tipe karbonnya apa, quaternary, metil, metin, metil, dan sebagainya, ya. Kemudian juga yang paling penting ya memang sekarang ini sudah masuk kepada penentuan struktur secara 2 dimensi dari NMR, ya. Kita bisa melihat posisi proton terhadap karbon bagaimana gitu. Sehingga ini banyak sekali ada SNQC, SNBC, COSI, NOSI, OSI, dan ini sebetulnya sudah hal yang biasa untuk teman-teman di bidang kimia, ya, dan juga peneliti-peneliti di riset bahan alam. Jadi untuk mendapatkan struktur selain tadi memang senyawanya harus murni, yang kita harus memang sudah paling tidak antara 80-90% kemurniannya kita harus sudah kita juga harus melakukan beberapa tahapan riset dengan menggunakan beberapa instrumen seperti mass spektrum, FTIR, UV-Vis, dan termasuk NMR begitu. Nah, ini adalah contoh tentang riset penemuan senyawa anti malaria yang telah kami lakukan. Jadi salah satu contohnya adalah eksplorasi yang dilakukan di Gresik, Jawa Timur, dan Tabanan, Bali. Jadi kami ada sekitar 6 sampel ekstrak yang kami lakukan pengujian, ya. Kemudian dari sini ada genus Artocarpus atau Carpus camansi atau Carpus altilis, ini antara sukun, kluwih, ya, kemudian juga nangka, ya, ini yang kita gunakan untuk pengujian terhadap anti malarianya. Kemudian juga ada beberapa dari sini, dari hasil ini kami mendapatkan kesimpulan bahwa daun Artocarpus altilis, itu yang biasa kita kenal dengan tanaman sukun, yang dari daun sukun itu ternyata mempunyai aktivitas terhadap anti malaria, dan telah berhasil diisolasi satu senyawa yang merupakan senyawa geranil chalcone yang mempunyai aktivitas yang cukup poten, yaitu IC50-nya sekitar 1,05 mikromolar. Jadi ini juga sangat menjanjikan untuk dikembangkan lebih lanjut. Hanya sayang memang karena ini adalah senyawa-senyawa flavonoid, senyawa-senyawa yang boleh dibilang relatif kurang stabil, jadi kita harus betul-betul kalau ingin dikembangkan menjadi obat anti malaria, ini harus ada riset-riset lebih lanjut terhadap stabilitasnya, atau mungkin modifikasi terhadap strukturnya supaya dia menjadi senyawa yang stabil dan tetap poten gitu. Nah, kemudian selain itu dari Artocarpus altilis, selain tadi kita dapatkan satu senyawa geranil chalcone, ini juga mungkin bisa ada gambaran dari sini bagaimana mendapatkan senyawa tadi, ya, dari mulai ekstraknya, kemudian fraksinya, sampai kita dapatkan fraksi murninya. Ini yang kemudian kita HPLC, ternyata dari HPLC kelihatan sekali bahwa memang major compound yang ada di dalam crude isolate itu adalah senyawa tersebut, ya. Setelah kita lakukan UV-Vis, kemudian RMI dengan proton RMI-nya dan juga karbonnya tentunya tidak ditampilkan di sini. Ini menunjukkan adanya senyawa satu tadi yang merupakan senyawa geranil chalcone, dan senyawa geranil chalcone lainnya juga kita dapatkan karena dia berdekatan. Khas sekali pada chalcone itu adalah warnanya yang orange begini pada plate KLT dengan penyemprotan atau spraying dengan reagen H2SO4 10% dan pemanasan, ini kan kelihatan warnanya. Ini sangat khas pada senyawa-senyawa chalcone. Dan ini juga strukturnya agak terbuka, ya, sebetulnya sama-sama dengan senyawa satu tadi itu adalah geranil chalcone, cuman yang ini jadi lebih terbuka, tadi yang tadi melungker begitu strukturnya. Ini RF-nya beda ini, dan senyawanya memang beda, dan ini juga lebih poten daripada senyawa satu. Jadi IC50-nya 0,17 mikromolar. Dan cuma sayangnya rendemennya sangat kecil, sementara ini cukup besar rendemennya, maaf, yang senyawa satu tadi yang rendemennya kecil. Jadi ini juga merupakan senyawa yang cukup menjanjikan untuk dikembangkan lebih lanjut. Kemudian ini sebetulnya riset sebelum riset yang eksplorasi tadi, karena ini Artocarpus campedan ini memang
merupakan salah satu tanaman yang juga digunakan secara tradisional di Papua untuk mengatasi malaria. Jadi masyarakat di sana menggunakan rebusannya untuk kulit batang, terutama sekali untuk mengatasi malaria. Dan memang dibandingkan dengan daun, ya kulit batang ini kandungan senyawa flavonoidnya sangat tinggi, terutama sekali flavonoid yang mempunyai substitusi dari isoprene, ya kita kalau sebut sebagai prenelated flavones. Jadi ini juga sudah diketemukan banyak sebetulnya. Kalau kita lihat di jurnal-jurnal mungkin ada sekitar 50 lebih senyawa prenelated flavone yang ada di Artocarpus ini. Nah, tetapi dari sekian senyawa yang berhasil diisolasi yang sudah kami publikasikan, ini ada dari Artocarpus ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, ada 8 senyawa yang aktif dan 1 senyawa yang tidak aktif. Senyawa yang tidak aktif ini atau Indonesianin E ini justru tidak memiliki substitusi prenelated ya. Jadi yang lainnya memang mempunyai substitusi prenelated flavone. Kalau kita lihat IC50-nya cukup kuat sekali ya. Ada yang bahkan heteroflavonoid memiliki IC50 yang sangat rendah dan ini malah lebih kuat dibandingkan kloroquine. Jadi ini sebetulnya dari Artocarpus ini sangat menjanjikan untuk mendapatkan senyawa-senyawa aktifnya. Nah, bagaimana dengan riset pengembangannya? Jadi memang kami mencoba untuk mengembangkan riset dari bahan baku tanaman ini tidak ke isolasinya, tidak ke isolatnya, tetapi lebih kepada pengembangan produk herbal untuk mengatasi malaria. Kenapa demikian? Karena sebetulnya secara tradisional masyarakat sudah menggunakan. Sebagai contoh misalnya, di Flores itu masyarakat sudah menggunakan salah satu tanaman yang kulit batang yang biasa disebut dengan kayu ular, kulit batang kayu ular, tapi bukan ini ya, cuma sebutan saja kayu ular itu, tapi itu adalah tanaman dari Strychnos ligustrine. Jadi kayu ini biasa dijual di pasar, kalau masyarakat biasa membeli dalam bentuk batangan-batangan kayu begitu. Nah, kalau misalnya masyarakat ada yang merasa menderita malaria, biasanya kalau di daerah endemik sudah tahu tuh kalau sakit malaria. Tanda-tandanya antara lain yaitu tadi demam berkala itu ya, fibris, menggigil itu. Nah, itu mereka ambil beli kayu itu dan kemudian atau mereka menyimpan di rumah dan diserut atau dipasrah begitu menjadi potongan-potongan kecil kemudian direbus dan diminum. Dan memang dalam kayu tersebut mengandung senyawa alkaloid strychnine yang sebetulnya itu toksik begitu ya. Dan memang kalau habis minum itu mereka salah satu efek sampingnya ya kepalanya pusing begitu. Cuman 2-3 hari setelah minum mereka udah hilang demamnya. Gitu. Termasuk juga sambiloto. Sambiloto itu di Flores juga itu beberapa sudah informasi ini diperoleh ketika kami melakukan eksplorasi ke sana dari Fakultas Farmasi. Masyarakat di sana menggunakan sambiloto untuk mengobati malaria dan juga diberikan oleh para misionaris yang mereka mempunyai rumah sakit kecil begitu di sana. Jadi kalau ada orang yang sakit malaria diberikan rebusan sambiloto oleh para misionaris itu. Jadi itu memang sehingga kami mempunyai pemikiran untuk mengembangkan produk herbalnya begitu. Nah, salah satu yang kami kembangkan juga adalah johar. Johar ini adalah dari nama latinnya Cassia siamea. Ini juga banyak digunakan untuk obat malaria. Dari pengembangan dari hasil penelitian terhadap aktivitas anti malarianya, kami berhasil mendapatkan satu senyawa aktif yang disebut dengan Cassiarin A. Ini adalah senyawa alkaloid yang saat ini proyek riset kami masih berjalan terus untuk melakukan sintesis terhadap Cassiarin A ini karena jumlahnya sangat kecil, jadi nggak mungkin ya kita mau memproduksi Cassiarin A dari hasil isolasi tanaman tuh nggak mungkin. Jadi kita sedang melakukan penelitian untuk sintesis Cassiarin A, ini juga sangat kuat aktivitasnya. Dan ini juga dikembangkan untuk mengembangkan fraksi etil asetatnya ya, yang merupakan fraksi yang rich alkaloid ya, banyak kandungan alkaloidnya. Cuma ini memang
masih belum selesai penelitiannya, jadi kami masih lebih fokus kepada pengembangan dari sintesis dari kasiarin A-nya. Kemudian terhadap ekstrak etanol dari kulit batang cempedak, ini kami sudah melakukan penelitian sampai mendapatkan produk ekstrak kulit batang cempedak dalam bentuk kapsul yang sudah diujikan safety-nya, juga diujikan efikasinya, yang semua baik begitu. Kemudian kita juga sudah melakukan pengembangan terhadap pengujian kapsul ekstrak cempedak itu untuk profilaksis. Jadi bekerja sama dengan TNI AD, kita melakukan uji terhadap prevention terhadap prajurit ya, pada prajurit yang diterjunkan di perbatasan antara Pontianak dengan Malaysia, Indonesia dengan Malaysia. Jadi perbatasan di daerah Kalimantan, Nangga Badau ya, Entikong ya. Ini kita lakukan selama 28 hari pemberian dari kapsul cempedak ini. Ya, kemudian selain itu kami juga melakukan pada tahun 2017, mungkin tahun 2018 begitu. Ini sama untuk prevention juga terhadap TNI AD yang dilakukan di Papua ya. Jadi di Merauke ini, Papua, perbatasan antara Papua dan Papua Nugini. Kenapa ini dilakukan riset terhadap prevention ini? Karena sebetulnya terutama sekali untuk para tentara yang memang diterjunkan di daerah perbatasan itu, kalau guyonannya, tentara yang di perbatasan itu bisa matinya itu karena satu, ketembak GPK, atau yang kedua, kena malaria. Jadi begitu mereka masuk hutan itu, kalau mereka tergigit malaria, untuk mengangkut mereka keluar itu membutuhkan waktu ya, dan kadang nggak sempat, sehingga apalagi di Papua itu Plasmodium falciparum masih tinggi, dan kita tahu Plasmodium falciparum ini salah satu efek negatifnya ya yang sangat berbahaya itu adalah menyebabkan cerebral malaria. Jadi langsung bisa menyebabkan kematian. Jadi seringkali terlambat dibawa keluar dari hutan itu dan akhirnya tidak tertolong. Jadi inilah makanya dari Kementerian Pertahanan juga terutama sekali TNI Angkatan Darat sangat berharap sekali untuk penelitian terhadap obat-obatan yang memang untuk preventif terhadap malaria ini. Kemudian kami juga mengembangkan dari sambiloto sampai menjadi tablet ya. Ini salah satu senyawa utamanya itu adalah andrografolida yang memang sudah terbukti juga secara in vitro mempunyai aktivitas sebagai anti malaria. Ini kami sudah dalam level skala pilot ya. Kami sudah mengembangkan dari ekstrak, kemudian divaksinasi, dan vaksinnya kami bekerja sama dengan PT Kimia Farma sampai menjadi sebuah produk tablet begitu. Dan ini sudah kami ujikan terhadap baik secara keamanannya dalam baik preklinikal maupun klinik ya. Kemudian juga efikasinya sudah kami uji untuk in vivo ya. Lalu juga quality serta standarnya sudah kami tetapkan dengan metode densitometri dan HPLC untuk menentukan kadar andrografolidanya pada setiap tablet. Nah, ini juga sudah kami uji untuk clinical study untuk keamanan ya. Kemudian pada orang sehat, jadi pemberian tablet sambiloto selama 5 hari, karena memang kalau untuk malaria kami gunakan cuma 5 hari, tablet ini kami berikan kepada orang sehat, terus kemudian kami juga melakukan riset di Maluku, ya Maluku di Seram bagian barat, gitu, yang di kabupaten di kecamatan Piru ya. Ini kami bekerjasama dengan rumah sakit kabupaten di sana, sakit Piru, dan kami sudah bisa mendapatkan hasil bahwa tablet ini juga cukup potensial untuk sebagai anti malaria. Jadi kebetulan saat itu kami bisa mendapatkan izin dari Komisi Etik untuk melakukan pengujian head to head. Jadi ada kelompok tablet sambiloto dan kelompok obat standar, dan memang hasilnya sama begitu. Demikian, saya rasa demikian itu Bu Wahyuni yang bisa saya sampaikan untuk riset terhadap penemuan dan pengembangan
obat anti malaria, terutama sekali untuk eradikasi malaria di daerah endemik. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan, mungkin nanti bisa kita lanjutkan dengan diskusi Bu Wahyuni. Terima kasih sekali Dr. Ati, sangat menarik apa yang disampaikan. Penelitiannya juga sangat luar biasa ya, mulai dari eksplorasi, kemudian isolasi, pengembangan produk, bahkan sudah sampai pada uji klinik ya. Baik, rasanya sudah saatnya kita ke diskusi ya. Saya undang dari para peserta, barangkali ada pertanyaan, bisa ditanyakan secara langsung dengan menekan tombol raise hand ya, atau bisa juga ditulis di chat box ya. Ini sudah saya lihat ada beberapa pertanyaan dari peserta yang disampaikan lewat chat box ya. Atau mungkin ada yang mau menyampaikan secara langsung dulu, barangkali dari peserta. Oke, baik, kalau belum saya bacakan dulu yang ada di chat box. Ini dari Pak Iman Surya Pratama ya. Beliau menanyakan terkait pengalaman Dr. Ati dalam melakukan uji aktivitas anti malaria ini, apakah yang terbaik itu dari ekstrak ataukah dari fraksi atau isolatnya? Ya. Baik Pak Iman Surya Pratama ya. Jadi sebetulnya kalau dalam riset terhadap pengujian aktivitas anti malaria dengan pendekatan by assay guided itu memang semua, Pak. Jadi setiap mulai tahapan pertama ekstrak ya, ekstrak kita buat misalkan ada sekian banyak ekstrak, kita screen dengan satu concentration misalnya, atau mungkin kita bisa juga melakukan dengan beberapa konsentrasi untuk mencari IC50-nya. Kemudian nanti ekstrak yang aktif itu kita punya kriteria sesuai dengan beberapa jurnal begitu. Ekstrak yang aktif yang dikategorikan yang aktif itu biasanya kalau ekstrak itu kurang dari 25 mikrogram per mil, itu udah sangat poten Pak kalau ekstrak itu. Nah itu yang kita kategori yang strong, aktif, kemudian kita lanjutkan untuk pemisahannya. Jadi kalau bioassay guided isolation itu step by step. Setiap kali step kita lakukan pemisahan itu semua kita uji. Jadi terus sampai akhirnya di ujung kita akan mendapatkan sebuah senyawa yang memang harapannya Pak, senyawa itu harusnya lebih aktif dibandingkan ekstraknya. Karena kalau dia merupakan senyawa major di sana, atau mungkin aktivitas ekstrak itu karena adanya senyawa tersebut, dia harusnya lebih kuat. Tapi seringkali, nah ini seringkali justru setelah kita pisah-pisahkan gitu ya, ternyata senyawa ini memang ada aktivitasnya, tapi dia tidak lebih kuat dibandingkan ekstraknya, atau tidak lebih kuat dibandingkan crude isolate atau fraksinya. Nah, ini yang kita harus berpikir lebih lanjut, berarti ada senyawa lain di sana, atau memang dia bekerja dalam bentuk multikomponen itu tadi, gitu. Saya rasa itu. Jadi kalau saya selalu tahapannya demikian. Makanya kalau kita step by step begitu, kalau kita menggunakan in vivo animal kan kebayang Pak, banyaknya banyaknya animal yang harus digunakan, gitu. Makanya lebih condong kepada in vitro assay. Ya, cukup Pak. Iya, terima kasih. Ini masih dari Pak Iman lagi ya, Pak. Terkait dengan uji aktivitas anti malaria yang in vivo, ini bagaimana untuk pendekatan konversi dosis efektif ya ke yang dari in vitro. Jadi di in vitronya mungkin sudah aktif, kemudian mau diuji in vivo, bagaimana mengkonversi dosisnya ini Bu ya. Demikian ya Pak. Ada beberapa pendekatan sebetulnya. Salah satunya adalah kalau itu memang empirically digunakan oleh masyarakat, misalnya ya Pak, untuk obat anti malaria, misalnya masyarakat menggunakan tanaman tersebut atau bagian tanaman tersebut, kita bisa konversi dari penggunaan empirisnya, begitu. Kalau misalkan masyarakat menggunakannya misalnya sehari minumnya 6 gram, misalnya kan gitu, 6 gram serbuk yang diseduh, diminum sehari misalnya. Ya kita gunakan 6 gram serbuk tersebut, kita konversikan ke mais gitu. Terus kemudian tentunya kita konversi juga dengan kalau sudah diekstraksi dia jadi berapa gitu ya. Itu ada konversi-konversi memang sampai kepada mais. Itu yang kita coba. Nah, nanti kita akan cari dosis lazimnya berapa begitu kan.
yang biasa diminum oleh masyarakat, kemudian kita naikkan dosisnya sekian kali untuk dosis paling tinggi, atau kita turunkan sekian kali untuk dosis yang terendah. Atau kita bisa cari dosis lazim sebagai dosis awal, tapi kemudian 2 atau 3 dosis di atasnya. Ya sebaiknya memang minimal 3 dosis yang kita ujukan pada in vivo supaya kita bisa mendapatkan data terhadap efektif dose 50 gitu. Harusnya 5 dosis Pak, tapi kalau 5 dosis kalikan lagi mencitnya berapa kan juga jadi biayanya besar, dan kemudian juga dari komisi etik juga mungkin ada pertanyaan nantinya kalau emang mau menggunakan 5. Biasanya kami standar kami untuk menggunakan in vivo itu kalau kita tidak tahu itu empirisnya seperti apa, ya sudah menggunakan 100 mg ekstrak, terus kemudian 1/10-nya 10 mg, 1, atau bahkan ke bawah 0,1, itu kita gunakan. Kalau sudah di 0,1 aktif itu berarti dia sangat poten. Okay. Atau toksik, Pak. Okay. Ya, cukup ya, Pak? Cuma ini Bu, yang mohon maaf yang ingin ditanyakan, kalau pendekatannya tuh tadi sudah menggunakan bioassay, kemudian misalnya kita sudah dapat isolat aktif. Nah, kemudian ketika kita mau melakukan pengujian isolat, misalnya pada in vivo, nah untuk penentuan dosisnya itu yang bagaimana ya cara memperkirakan begitu Bu? Itu agak ada cerita lagi. Jadi Bapak harus melakukan riset terhadap kadar si bahan aktif itu di dalam ekstraknya ada berapa gitu, sehingga kita konversikan kurang lebih seperti kepada ininya Pak, apa namanya dosis lazimnya, karena sulit untuk kita menggunakan dari konversi dari in vitro ke in vivo, itu sulit Pak gitu lah. Jadi nggak ada, biasanya saya menggunakan dosis lazim atau memang trial and error tadi. Jadi menggunakan trial and error. Jadi sebelum kita tahu berapa dosis sebetulnya, ya kita harus screen dulu tadi dengan beberapa dosis, kita lihat bagaimana aktivitasnya. Itu sebetulnya. Jadi memang ada beberapa tahapan riset lagi. Nggak bisa langsung dipercaya, oh dosis sekian, oh langsung enggak. Jadi harus kita trial lagi begitu. Oke. Baik, terima kasih Bu. Oke, sami-sami. Terima kasih Pak Iman. Masih ada lagi Pak Iman? Cukup ya saya rasa. Baik, berikutnya pertanyaan dari Ibu Dinar ya, menanyakan terkait penggunaan tanaman herbal ya, penggunaan tanaman herbal atau yang berasal dari alam. Ini kan di daerah endemis sudah banyak menggunakan pengobatan dari bahan herbal ya. Nah, apakah ini sudah cukup untuk bisa menurunkan angka kematian atau menurunkan endemis malaria ini di daerah tersebut gitu, dan apakah ada faktor lain misalnya tidak efektifnya ramuan herbal itu karena dosisnya yang tidak memenuhi atau seperti itu. Oke. Terima kasih Mbak Dinar. Wah, ini student ini semangat. Jadi gini, pertama memang dosis yang digunakan di masyarakat itu tentunya juga kita belum teliti ya dosisnya itu adekuat apa tidak gitu. Karena kalau misalkan dari penelitian yang Sambiloto itu akhirnya kami mendapatkan dosis andrografulita cukup besar loh. Kami di in vivo itu kalau kita konversi ke manusianya itu bisa minum sekitar 4 kali 35 mg itu berarti 240 mg andrografolit yang ada di dalam tablet sekali minum itu diminum sehari 2 kali. Jadi cukup tinggi gitu. Jadi kalau misalkan masyarakat menggunakan Sambiloto di sana mungkin ya memang pertama kurang adekuat tadi ya. Terus kedua bervariasi soalnya, ada yang minumnya bisa sekali sehari, ada yang sekali. Terserahlah masyarakat mau minumnya seberapa gitu loh. Ini yang memang harus ada riset lagi. Seperti apa sih seharusnya kalau minum ramuan herbalnya itu. Nah ini sebenarnya. Terus kemudian pertama itu nggak adekuat. Kedua durasi. Jadi mereka tuh cuma karena kan indikasinya panas ya. Kalau demam, kalau panas gitu, saya kena malaria nih gitu. Mesti mereka udah menduga begitu. Ya sudah minum, tapi begitu panasnya sudah ringan turun, ya sudah berhenti. Nah padahal kan kalau untuk anti infeksi Mbak Dinar nih orang
ITD, orang infectious disease ya. Tahu sekali ya kalau dosis tidak kuat, durasi nggak sesuai, nggak cukup. Nah, itu yang juga akan menyebabkan pertama eradikasi terhadap malaria menjadi rendah gitu kan. Terus kemudian ya yang saya khawatirkan karena di situ juga ada beberapa senyawa-senyawa yang metabolit sekunder yang notabene yang sekarang ini seperti artemisinin kan itu kan jadi metabolit sekunder, senyawa sesquiterpenlaton, terus kemudian alkaloid, itu mirip-mirip gitu. Jadi kerjanya tuh mestinya mirip-mirip dengan yang ada di standar sekarang. Nah, ini kan menyebabkan juga resistensi. Makanya pada peraturan tentang obat tradisional itu artemisinin dan artemisinin herba dan sekarang ini kloroquine, Cinchona cortex ya, kulit batang kina dan herba artemisia annua itu nggak boleh digunakan obat tradisional karena kita sudah tahu bahwa kina atau kloroquine itu resisten dan juga artemis ini juga untuk mencegah resistensi mereka tidak boleh digunakan untuk terutama sekali untuk tujuan sebagai anti malaria gitu. Kalau yang lain-lain masih belum dilarang karena masih belum jelas ya kan. Tapi yang ini sudah jelas nggak boleh. Khawatir terjadi resistensi. Karena masyarakat menggunakannya ya begitu ya, Mbak Dinar tahu sendiri ya masyarakat. Gimana? Ya, gimana? Soalnya khawatir kalau ditemukan di daerah setempat nanti pikirannya, malah orang-orang setempat ini sudah kebal semua resistensi karena betul. Jadi resistensi yang sembarangan. Jadi resistensi bukan karena obat standar ya. Itu juga saya sering sampaikan itu. Jangan-jangan masyarakat ini karena sudah minum tadi sambiloto, kayu ular gitu, johar, cempedak gitu kan ya. Jangan-jangan memang resistensi terjadi karena mereka menggunakan berbagai macam herbal yang kurang adekuat. Jadi kita teliti bareng lah. Ya. Oke, makasih Mbak Dinar. Ya, sama-sama. Sudah cukup, Bu Dinar. Mungkin ada lagi pertanyaan. Oke, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Baik, dari peserta yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Ya. Kalau untuk penggunaan herbal itu sendiri ya, Bu Ati, ini tadi kan banyak orang yang sudah di daerah setempat ini dengan mudahnya menggunakan herbal-herbal tersebut ya. Ini sebaiknya untuk pencegahan atau penyembuhan ya. Kalau tadi ya, kalau kita khawatirkan seperti yang disampaikan Mbak Dinar tadi ya, memang sebaiknya tidak untuk treatment ya Bu Wahyuni. Jadi sebaiknya memang penggunaan herbal-herbal ini lebih kepada prevention gitu. Sehingga tadi kalau kita lihat siklus hidupnya malaria, dia itu kan kalau orang yang sudah terkena malaria biasanya si parasit ngendon itu di livernya. Jadi kalau dia mulai drop gitu kondisinya, misalkan kecapean atau mungkin ada infeksi yang lain itu juga bisa muncul begitu. Sehingga akhirnya memang taraf hidup masyarakat yang harus ditingkatkan, kesehatan, kemudian meningkatkan kesehatannya dan juga termasuk lingkungannya tadi. Jadi kalau udah musim hujan itu di Maluku itu genangan-genangan air penuh dengan larva nyamuk Anopheles itu serem. Benar. Saya soalnya udah lihat sendiri jadi saya sampai merinding kalau saya ingat ke sana. Kita di sini tenang-tenang ya karena kita nggak melihat langsung. Masyarakat sekarang udah bisa mereka melakukan aktivitas, masih bisa melakukan aktivitas, bekerja, sekolah. Ada parasitemia bisa sampai 10% parasitemianya. Jadi kalau sudah mulai terasa demam, kemudian anemia itu berarti memang sudah cukup parah itu. Jadi memang seperti sambiloto, termasuk juga kulit batang cempedak sebetulnya kalau kita lihat dari publikasi itu juga mempunyai efek terhadap imun stimulan. Jadi mungkin kita bisa gunakan periodik misalnya sehari sekali minum ramuan jamu yang untuk imun stimulan begitu. Saya rasa itu. Oke, baik, terima kasih Dr. Ati untuk penjelasannya ya. Saya rasa mungkin sudah cukup ya karena sudah tidak ada lagi pertanyaan dari peserta atau mungkin barangkali masih ada pertanyaan nanti bisa disampaikan langsung barangkali ya ke panitia, nanti disampaikan pembicara ya. Karena memang waktu kita terbatas, jadi untuk sesi diskusi kali ini saya akhiri dulu ya.
Terima kasih banyak Bu Ati yang sudah menyampaikan materinya, sharing tentang senyawa dan juga penemuan serta pengembangan obat-obat anti malaria ya. Terima kasih Bu Wahyuni. Ya, sama-sama. Sebagai apresiasi kami, mohon izin menyampaikan sertifikat apresiasi kepada Dr. Ati Widyawaruyanti atas berkenannya sebagai pembicara pada acara webinar kali ini. Terima kasih Pak Ati yang disampaikan oleh Ketua Riset Group GRIDS, Dr. Laura Nafika Yamani. Terima kasih. Terima kasih Bu Wahyuni. Ya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk saya. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sama-sama Bu Ati, terima kasih banyak. Baiklah para hadirin sekalian ya, tibalah saatnya kita pada akhir dari acara ini. Alhamdulillah sudah selesai rangkaian acara kita pada webinar series yang kedua kali ini. Sebelum kita akhiri, saya mohon untuk Bapak Ibu berkenan menyalakan kamera ya, karena kita akan mengambil sesi foto bersama. Baik, akan saya ambil fotonya. Oke, untuk berikutnya, ya, mohon izin yang belum menyalakan kamera. Oke, baik. Terima kasih banyak sudah berkenan menyalakan kameranya. Oke. Baiklah para peserta sekalian, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang sudah sangat antusias mengikuti acara webinar hari ini hingga akhir. Ya, kami berharap informasi pada hari ini dapat memperkaya wawasan dan juga keilmuan kita semua, bisa memberikan manfaat buat kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Saya selaku moderator dan juga pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri acara hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Terima sehat kasih. selalu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Izin live ya Bu Wahyuni. Terima kasih banyak Bu Ati. Assalamualaikum nih Mbak Tia, Bapak Panitia. Waalaikumsalam Bu Tuti. Oh iya, hostnya iya. Iya, Sudah ya Mbak ya, ini baru keluar daftar hadir. Ini udah ngisi tadi tapi yang lainnya. iya, sudah. Terima kasih banyak Daftar Bu. hadirnya. Iya, sampun. Oh enggak, ya, sama-sama. Ya, saya pamit ya. Terima Iya, kasih. terima kasih. Assalamualaikum. Mungkin agak telat ini ngisi absensinya bentar. Oh iya, enggak apa-apa Bu, saya tunggu.